إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, nikmat dunia dan juga nikmat agama. Maka dengan nikmat dunia ini kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikannya sebagai alat untuk memperbanyak derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat agama adalah nikmat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah rasa takut kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita melainkan agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua, yang mengajarkan bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah, dan juga bagaimana kita berakhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa beribadah hanya kepadanya, dan menjadikan kita sebagai umat Rasulnya yang cinta kepada sunnahnya dan berusaha menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih di dalam pembahasan Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Dan insyaallah ini adalah bagian yang terakhir. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan kaidah yang ke-8, yaitu memilih teman duduk, ya. Memilih teman duduk atau juga memilih teman akrab yang biasa kita jadikan sebagai teman duduk yang kita berbicara dengannya, berbagi dengannya, mencurahkan permasalahan-permasalahan kita. Maka ini sangat mempengaruhi di dalam tazkiyatun nafs, mempengaruhi dalam kesucian jiwa, ya. Karena teman yang buruk itu akan mengajak kita kepada keburukan, dan teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Kemudian kaidah yang ke-9, yaitu al-hadharu minal ujbi wal ightirari bin nafsi
waspada dari sifat ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Ya, waspada dari sifat ujub, yaitu ketika seseorang melihat dirinya memiliki suatu kelebihan daripada orang yang lain, maka ini adalah salah satu pintu di mana syaitan akan menggoda kita, menipu kita dengan memberikan pandangan bahwasanya diri kita itu memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang menyebabkan kita akan berbangga diri dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, ya. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Yaitu kita di mana menganggap diri kita ini sudah banyak ibadahnya, sudah suci jiwanya, sudah sempurna akhlaknya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui kondisi kita semua. Fanahallahu an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk memuji diri sendiri, ya, yang menunjukkan, yaitu pujian tersebut menunjukkan bahwasanya diri kita ini adalah diri yang suci, diri yang sudah baik, yang sudah sempurna, ya. Kenapa dilarang? Li'anna taqwa mahalluhal qalbu, karena ketakwaan itu tempatnya adalah di hati. Wallahu huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kita yang telah mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga kita telah membaca dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, ya, di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa, ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan terkadang seseorang ketika dia banyak ibadahnya, ya, banyak ibadahnya, tetapi tidak diiringi dengan ketakwaan. Duh, kok bisa? Orang ibadahnya banyak, tetapi tidak diiringi dengan apa? Dengan ketakwaan. Bukankah ibadah muncul itu dikarenakan ketakwaan? Naam, bisa jadi ibadah muncul itu dikarenakan ketakwaan, tapi bisa jadi juga dikarenakan kepentingan yang lainnya. Ya, entah itu karena ikut-ikutan saja, ya, kalau ikutan ibadah ya alhamdulillah, ya, nanti tinggal dibentuk saja ketakwaannya, keimanannya kepada Allah. Atau juga ada yang melakukannya karena riya, ya, karena riya. Dan riya ini menyusup kapan saja. Kadang riya ini di awal tidak ada. Seseorang melakukan ibadah kepada Allah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian, ya, lama kelamaan mulai riya itu muncul sedikit demi sedikit, yang bisa menggerogoti keikhlasan kita, ya. Akhirnya amalan kita menjadi rusak dan jiwa kita juga menjadi rusak. Karena apa? Amalan kita itu ternyata hilang dari apa? Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang dari ketakwaan, ya, dikarenakan adanya apa? Adanya riya. Walianna hadzal madha linnafsi sababun lidukhulil ujbi 'alaiha. Dan juga dikarenakan pujian ini, pujian kepada diri sendiri, itu menyebabkan masuknya sifat ujub pada diri kita, ya.
Jadi kalau kita melihat diri kita ini sudah baik, maka bersyukur kepada Allah, tapi enggak usah memuji diri sendiri, ya. Tidak usah memuji diri sendiri. Wa sababun lirriya'il ladzi huwa muhbitun lil a'mal. Dan ini juga sebagai sebab datangnya riya yang bisa menghancurkan amalan-amalan kita, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi di sini penulis menyebutkan 3 alasan kenapa seseorang itu tidak boleh mensucikan dirinya sendiri, menganggap suci dirinya sendiri, ya, menganggap dirinya itu sudah luar biasa. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Yaitu karena takwa itu tempatnya di dalam hati, ya, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ustaz, kita kan yang punya hati, ya. Kita itu orang yang paling mengetahui hati kita. Enggak mesti, ya. Tidak mesti. Seseorang memiliki hati, tidak mesti dia itu yang paling mengetahui hatinya. Bukankah banyak orang yang galau, ya? Galau itu tidak mengetahui kondisi hatinya. Tidak mengetahui kondisi hatinya. Apakah dia itu marah, atau sedih, atau suka, atau bahagia. Ya, ini orang yang apa? Galau. Yang akhirnya membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan, untuk menenangkan hatinya, atau bahkan ada yang pergi ke mana? Ke psikolog, ya. Pergi ke psikolog untuk berusaha memperbaiki apa? Memperbaiki hatinya. Dia yang punya dirinya, ya, dia yang punya dirinya, tetapi dia tidak bisa menguasai hatinya, ya. Terus siapa yang menguasai hati? Allah Subhanahu wa taala. Ma min qulubin illa baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'a. Tidaklah ada suatu hati melainkan hati tersebut di antara 2 jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita ingin, tiba-tiba nanti kita enggak ingin lagi. Sekarang kita suka, tiba-tiba kita benci, ya, dan ini sering terjadi. Itu yang pertama, ya. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh mensucikan atau menganggap suci diri sendiri, yaitu yang pertama karena ketakwaan itu tempatnya adalah di dalam hati, dan Allah yang lebih mengetahui hati tersebut. Dan yang kedua, apa tadi yang kedua? Karena pujian itu adalah salah satu pintu ujub, membanggakan diri, dan ujub itu dilarang di dalam agama Islam, ya. Dilarang, kita dilarang untuk ujub, membanggakan diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu pintu masuknya riya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihat. Dan seorang mukmin meskipun dia bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, wajtinabil muharramat, dan menjauhi hal-hal yang haram, fa innahu la yazalu muqassira. Maka yang harus dia ketahui, ya, mesti ada sisi kurangnya. Muqassira, mesti ada sisi kurangnya. Misalkan kita sholat ini, kita beribadah kepada Allah. Kalau kita ditanya, apakah ibadah kita ini 100% khusyuk karena Allah? Khusyuk dari awal Allahu Akbar sampai salam, apakah pikiran kita itu fokus untuk Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ada sesuatu di sana kemudian kita ingat dengan kehidupan dunia? Ya, oh ya nanti aku kerja, oh ya nanti aku mau sepedaan, oh ya nanti aku, ya, kita lagi ngapain? Kita lagi sholat, ya. Habis sholat mau ngapain, ya? Itu terpikir dalam apa? Dalam pikiran kita, ya.
Ya kalau mungkin ibu-ibu ya habis ini sarapannya apa ya, nyiapin apa, buat apa? Keluarga. Ini masih apa? Masih sholat. Ya, masih sholat. Allahu Akbar. Sampai selesai. Apakah kita bisa khusyuk 100%? Itu pertanyaannya. Kalau kita belum bisa 100%, masih terbayang kehidupan dunia kita masukkan dalam sholat, maka jangan coba-coba menganggap diri kita ini apa? Sudah suci. Ya, maka tidak patut kita itu menganggap diri kita sudah sangat baik, sudah sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaliman li nafsihi. Bahkan ada unsur kezaliman dalam diri kita ini, ya. Kezaliman yang paling umum yaitu hasad, dengki, yaitu kita tidak suka ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya rasa enggak suka saja, ini disebut dengan apa? Dengki. Dengki yang paling bawah, ya. Dengki yang paling bawah, kita merasa enggak suka. Meskipun kita kaya raya, ya, kemudian kita enggak suka kalau orang lain tuh derajatnya atau kekayaannya tinggi sedikit saja, meskipun masih di bawah kita enggak suka. Ya, pengennya udah gitu saja. Ya. Atau kalau naik sedikit aja nggak suka, apalagi menyaingi dia, apalagi mengungguli dia. Ini adalah salah satu sifat apa? Zalim. Atau juga sifat zalim adalah mencintai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau juga termasuk di dalamnya adalah lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa idza kana Abu Bakrin As-Siddiq hadhihi al-ummah wa khairun nasi ba'da al-anbiya lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi 'allamahu ay yaqul, ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq saja, ini kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik setelah para nabi. Beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari suatu doa yang beliau bisa berdoa dengannya di dalam salatnya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Ini sekelas siapa ini? Sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu doa yang di dalamnya terdapat apa? Pengakuan bahwasanya dirinya telah melakukan apa? Kezaliman. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, yaitu kezaliman yang banyak, bukan sedikit tapi banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku ampunan darimu. Warhamni, dan kasihinilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih, ya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kapan kita baca doa ini? Ya. Kapan Pak baca doa ini? Insyaallah hafal, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bisa kita baca sebelum salam, ya. Kita baca sebelum salam. Ya, meskipun di sini disebutkan umum, ya. Jadi beliau Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Nabi untuk diajarkan suatu doa yang bisa beliau baca di dalam salat, ya, di dalam salat.
Wa indama sa'alat ummul mu'minina Aisyah. Demikian juga ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, yaitu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan kebaikan, memberikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, tapi hati mereka itu penuh dengan ketakutan. Ya, jadi ini ada orang sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya itu takut. Ya, wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah mengatakan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Wahai Rasulullah, orang-orang yang takut seperti ini, apakah mereka adalah orang-orang yang suka minum khamr dan suka mencuri, suka melakukan kemaksiatan yang lainnya? Qala la ya bintas Siddiq. Bukan itu wahai anaknya Abu Bakar, ya, wahai bintas Siddiq, bukan seperti itu. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sudah berusaha beribadah kepada Allah dengan berpuasa, dengan salat, dengan bersedekah, tetapi mereka khawatir kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka ini orang yang rajin ibadah, bukan rajin bermaksiat. Tapi ada rasa takut dalam dirinya. Takut apa? Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah kita kalau ibadah itu harus husnudzon kepada Allah? Ya. Husnudzon bahwasanya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam. Kita berhusnudzon kepada Allah, tapi bukan berarti kita bisa memastikan bahwasanya ibadah kita itu pasti diterima. Enggak ada yang bisa memastikannya. Ya. Tidak ada yang bisa memastikannya. Setiap kita yang beribadah, kita berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tadi disebutkan dalam ayat, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini disebutkan oleh Allah tentang sifat orang-orang yang beriman memiliki tingkatan pertama. Ya, derajat yang paling apa? Yang paling tinggi. Di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka adalah orang yang duluan di depan. Ya, dalam setiap amal soleh dia ini selalu apa? Di depan. Beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga mereka ini, ya, beribadah kepada Allah dan senantiasa memiliki rasa takut karena mereka beriman dengan hari akhir. Taib. Jadi disebutkan di sini tadi dua dalil. Yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq, meskipun beliau adalah orang yang sudah sangat baik, keimanannya diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengajarkan suatu doa yang di dalamnya mengandung apa tadi? Pengakuan bahwasanya diri kita ini tidak bisa lepas dari sifat apa? Zalim. Ya. Apalagi kita, ya. Apalagi kita. Ini Abu Bakar As-Siddiq, ya. Apalagi kita. Maka kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali kekurangan. Dan kita ingat Sayyidul Istighfar. Apa bunyinya, Pak? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi.
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Di situ disebutkan apa? Wa abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Ya. Ini sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Ya, tuannya istighfar. Salah satu pernyataan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa yang disebut tuannya istighfar adalah mengakui dosa. Ya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah ya. Ini kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya di waktu pagi dan di waktu sore ya. Nah, kalau kita membacanya kemudian kita mati, kita baca di waktu pagi, kemudian kita mati sebelum waktu petang, maka kita termasuk penghuni surga. Ya, kalau kita membaca di waktu sore dan sebelum pagi kita sudah mati, kita juga menjadi penghuni surga. Baik. Dan ini adalah mentazkiyah diri sendiri. Lalu bagaimana dengan mentazkiyah orang lain? Mentazkiyah orang lain ya, ini boleh saja tetapi hanya sekedar sepengetahuan. Sekedar apa? Sepengetahuan kita. Contoh tazkiyah untuk orang lain itu bagaimana sih? Misalkan bapak-bapak ini ditanya oleh seseorang bapak-bapak yang lain, dia mau menikahkan anaknya dengan si fulan. Maka yang kenal dengan si fulan ini adalah si fulan yang lainnya, si bapak A misalkan yang lebih kenal. Maka bertanya, menurut antum si fulan ini bagaimana? Oh, menurut saya dia itu baik orangnya, ya. Dia rajin beribadah kepada Allah, akhlaknya baik, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, ini salah satu bentuk apa? Tazkiyah ini ya. Salah satu bentuk tazkiyah, memberikan rekomendasi untuk orang lain tentang orang lain ini. Ini diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan, tapi hanya sekedar apa? Sepengetahuan dia, ya. Tapi yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah tazkiyah berlebihan, ya, yaitu ghulu, berlebihan kepada seseorang sehingga kemudian wah ini adalah wali Allah yang berbeda dengan yang lainnya. Ayo kita datang ke sana minta-minta kepada wali tersebut. Nah, inilah yang apa? Tazkiyah yang diharamkan di dalam agama Islam. Ya, iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah sifat berlebihan karena sifat berlebihan ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Ya. Jadi tentang orang lain ini ya, kita tidak bisa memberikan rekomendasi secara penuh ya tentang ketakwaan dia, kebaikan dia. Apalagi kalau kita menyebutkan bahwasanya si fulan ini adalah penghuni surga. Nah, ini sangat berbahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ya ketika ada anak-anak meninggal dunia. Ada anak-anak meninggal dunia. Kemudian disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, "Waduh, bahagianya si fulan ini. Bahagianya anak-anak ini. Usfurun min asafiril jannah. Dia akan menjadi burung-burung di surga." Ya. Kata siapa nih? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah?" Ya. Atau mungkin selain itu wahai Aisyah. Ya. Selain hidup di surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga ada penghuninya dan Allah menciptakan neraka juga ada penghuninya. Dan kita enggak tahu nih, ya, yang meninggal ini apakah nanti menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Ya, makanya kalau kita ada orang meninggal dunia, ya, kita minta kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ya, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikannya. Ya, demikian juga
tentang orang-orang yang dianggap sebagai wali, yang biasa didatangi, itu juga sama. Ya, itu juga sama. Pertanyaannya, apakah mereka itu telah mengumumkan kepada orang-orang, wahai orang-orang, aku ini adalah wali Allah, ya, yang diistimewakan oleh Allah. Ya, doaku pasti terkabul di hadapan Allah. Kalau aku mati, aku bisa mengabulkan doa-doa kalian dan seterusnya. Enggak ada seperti ini. Yang ada adalah apa? Anggapan orang saja. Ya, orang yang masih hidup menganggap, oh ini adalah wali fulan, bisa begini, bisa begitu. Nah, ini adalah apa? Tazkiyah yang berlebihan, yang sangat berbahaya. Baik. Kemudian yang ke-10, ya, tadi yang ke-9, ya, yaitu kita menghindari sifat ujub, menganggap diri kita sudah bersih, sudah baik, dan orang lain itu banyak kekurangan, ya. Ini bahayanya sangat banyak. Ya, tadi disebutkan salah satunya adalah riya, ujub, dan juga menghina orang lain, atau juga menggunjing orang lain, membicarakan aib-aib orang lain. Yang ke-10, ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi, mengetahui hakikat jiwa kita ini, wa ma'rifatu sifatiha, dan mengetahui sifat-sifat jiwa kita. Liyasulal i'tina'u biha. Kenapa kok kita perlu mengetahui jiwa kita? Yaitu supaya kita mudah memperhatikannya, ya. Wa mudawatuha, mudah untuk mengobati jiwa kita, minal afatil lati tatra'u 'alaiha, yang penyakit-penyakit yang masuk dalam diri kita. Jiwa manusia itu berbeda-beda, ya. Jiwa manusia berbeda-beda. Tetapi di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat jiwa secara umum, ya. Ada jiwa, sifat jiwa yang mustarakah istilahnya. Secara umum setiap orang itu memiliki 3 sifat ini, ya. Tetapi pada dasarnya setiap jiwa itu memiliki sifat yang sifatnya adalah apa? Individual, ya. Artinya tidak dimiliki oleh orang lain. Apa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya. Ada 3 tadi kita sebutkan. Insyaallah Bapak-bapak sudah tahu semuanya. Yang pertama kira-kira apa, Pak? Apa kira-kira yang pertama? An-nafsu al-mutmainnah. Ya. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, atau juga dalam hadis Al-Bara' ibnu Azib, an-nafsu at-thayyibah, jiwa yang baik, ya. Jadi ada jiwa yang baik. Wa hiya allati itma'annat bil iman wa dzikrillah ta'ala. Jiwa yang baik ini adalah jiwa yang tenang di dalam keimanan, ya, dan juga tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi wa husnil iqbal, dan juga tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan jiwanya itu menjadi tenang dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tenang, ya. Hati kita akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dia sudah berusaha sholat tetapi belum mendapatkan ketenangan di dalam dirinya, ya, dia sudah berusaha mengingat Allah tapi kok tidak menemukan kenyamanan dalam ibadah, tidak menemukan ketenangan dalam ibadah, maka ini adalah salah satu musibah, ya, salah satu musibah. Seharusnya orang itu ketika dia ingat kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala,
beribadah kepada Allah, dia seharusnya mendapatkan ketenangan. Ya. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Ini banyak sekali faktornya. Banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah dia bergelimang di dalam kemaksiatan. Dan yang kedua, yaitu besarnya ta'alluqnya, keterkaitannya dengan urusan dunia. Ya. Seseorang yang bergelimang di dalam kemaksiatan bisa saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak khusyuknya di dalam salat. Tidak merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan ketenangan. Demikian juga orang yang memiliki keterkaitan yang besar terhadap kehidupan dunia, ambisinya besar. Ya. Maka ketika dia sholat itu karena ambisinya besar, dibawa ambisi tersebut dalam apa? Dalam sholat. Berbagai macam rencana yang ada di luar sholat dia masukkan ke dalam sholat. Ya, ini berarti apa? Ta'alluq, keterkaitan kita dengan dunia gini sangat besar. Ya, coba kita teliti. Ya, coba kita teliti diri kita ketika kita sholat. Selama ini yang kita pikirkan itu apa kira-kira? Ketika kita sholat nih, yang menjadikan kita tidak khusyuk itu apa? Ya, maka kita yakin bahwasanya yang menyebabkan tidak khusyuk adalah urusan dunia. Ya, urusan dunia. Berarti kalau kita sudah menemukan nih sumber permasalahan yang menyebabkan kita tidak khusyuk, berarti kita harus kurangi itu. Ya, harus kurangi, banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tergantung kita, apakah kita mau memilih kekhusyuan kita atau kita masih memilih ambisi kita yang menyebabkan kita tidak khusyuk dalam salat. Taib. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan juga di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuklah bergabung bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Ya. Nah, ini disebutkan, tadi kita sebutkan, yaitu dalam hadis Al-Bara' ibnu Azib tentang dicabutnya ruh seorang mukmin, dicabut dan dipanggil oleh malaikat Jibril, ayyatuhan nafsut thayyibah. Ya, wahai jiwa yang tenang, ayo keluar menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun keluar dari jasad tersebut dengan apa? Dengan mudahnya. Ya. Ruh, ya, nafs di sini dalam ayat ini ada artinya apa? Ruh. Ruh yang dicabut oleh malaikat Jibril, ya, dipanggil dengan panggilan yang baik, dijanjikan dengan kebaikan, maka dia mudah keluar dari jasadnya. Dan juga di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir itu disiksa oleh orang-orang musyrikin. Kemudian dia dipaksa untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan ucapan yang kufur, ya, memuji berhala dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengucapkannya. Setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Ya, wahai Rasulullah, aku celaka. Kenapa? Aku mengatakan ini dan itu. Kaifa tajiduka? Bagaimana kamu mendapatkan dirimu? Hatiku masih tenang dalam keimanan, kata dia. Ya, la yadurruka. Ya, itu tidak akan membahayakan kamu. Jadi kalau setiap kali mereka maksa kamu seperti itu, ucapan saja enggak masalah selama hatimu dalam apa?
dalam keimanan, tenang dalam keimanan, ya. Jadi kalau seseorang terpaksa ini diancam untuk dibunuh atau disiksa, ya, kemudian dipaksa untuk mengucapkan suatu kekufuran, maka dia boleh mengucapkannya dengan lisan saja. Tidak boleh dibarengi dengan apa? Kerelaan hatinya. Adapun hatinya tetap dalam keimanan, lisannya meskipun mengucapkan kekufuran karena terpaksa, ini tidak masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa? Dalam surat An-Nahl, ya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya itu masih tenang dalam keimanan, ya, walakin man syaraha bil kufri sadra, tapi yang dimaksud dengan kufur ini adalah orang yang lapang dada dengan kekufuran, fa alaihim ghadab, maka mereka inilah yang mendapatkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi keimanan dalam jiwa itu adalah inti dari keimanan, ya. Seandainya seseorang mengucapkan kufur dengan paksaan, ya, dengan paksaan. Bagaimana kalau mengucapkan ucapan kufur tidak dipaksa, ya, tapi hatinya iman, hatinya tetap dalam keimanan, ini bagaimana? Maka kufurnya yang tidak dipaksa adalah kekufuran. Bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Kenapa? Karena dia sengaja mengucapkan ucapan kufur tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Artinya dia memilih untuk mengucapkan kekufuran tersebut. Ya, ini harus kita bedakan. Ya, meskipun hatinya sama-sama beriman, tapi lisannya mengucapkan kekufuran, satunya dipaksa, satunya tidak. Maka yang dipaksa ini uzur. Yang tidak dipaksa enggak ada uzur. Ya, tetap menyebabkan dia kufur, keluar dari agama Islam. Baik, itu yang pertama, yaitu jiwa yang tenang, senang beribadah kepada Allah, senang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, yaitu an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang mencela dirinya sendiri. Maksudnya apa mencela dirinya sendiri? Yaitu jiwa yang senantiasa melihat keburukan itu sebagai keburukan, sehingga dia mengoreksi dirinya sendiri ketika melihat ada keburukan dalam dirinya, dia pun mencelanya. Ya, wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihil khata', yaitu jiwa yang mencela dirinya sendiri karena melakukan perbuatan yang salah, au taqsirihi fil wajibi, atau kurangnya di dalam melakukan kewajiban, au tafritihi fit ta'ah, atau dia juga menyepelekan dalam melakukan ketaatan. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, ya. Aku bersumpah dengan an-nafsi al-lawwamah, jiwa yang mencela. Apa maksudnya jiwa mencela? Tadi sudah kita sebutkan, ya, yaitu jiwa yang melihat dirinya itu melakukan berbagai macam kesalahan, keburukan, lalu dia mencela dirinya sendiri. Ya, ini jiwa yang masih ada unsur baiknya, ya. Jiwa yang baik, ya, jiwa yang baik. Mau introspeksi diri, ya, dan kebanyakan jiwa seseorang itu seperti ini, tetapi ada juga yang tidak seperti ini, ya. Terus kalau tidak seperti ini bagaimana? Yaitu jiwa yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu. Yang ketiga ini, ya, al-ammaratu bisu, yaitu suka mengajak kepada keburukan dan senang dalam melakukan keburukan. Kenapa kok ada jiwa seperti ini?
suka mengajak keburukan, bahkan senang melakukan keburukan, ya salah satunya adalah karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan karena ya orang nggak tahu kalau ini adalah buruk, maka jiwanya memerintahkan supaya melakukannya dan dia pun merasa apa? Merasa senang. Wa hiya allati tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramat. Jiwa yang memerintahkan kepada keburukan yaitu yang memerintahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang haram. Wartikabil atham, melakukan perbuatan dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat, mengarahkannya kepada tempat-tempat yang mungkar. Wa mawadi'idh radhilah, dan tempat-tempat yang hina. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi wadh-radha'il, dan mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang buruk dan juga hina. Ini sebagaimana di dalam surat Yusuf, ya. Ini kita contohkan HP saja misalkan, ya Bapak-bapak, karena HP ini insyaallah setiap orang sudah punya HP, ya. Setiap orang punya HP. Dan hampir 24 jam dia bersama apa? HP, ya. Tidur juga bersama HP, betul Pak ya? Kita tidur nih, HP kita di samping nih. Ya, Bapak-bapak mungkin tidur sama istri, sampingnya ada istrinya. Tapi juga tidur sama apa? HP-nya. HP-nya di mana? Di sampingnya. Pertama kali bangun tidur, ya, yang dilihat bukan apa? Istrinya. Yang dicari bukan istrinya, apa yang dicari? HP-nya. HP-ku mana, ya? HP-ku mana? Yang dilihat adalah apa? HP. Entah yang dilihat chattingnya atau apanya, langsung dilihat HP-nya. Ini waktu tidur, ya. Ya, mungkin kalau mandi enggak, ya. Kalau mandi HP-nya takut apa? Takut rusak. Waktu makan, ya, sedang makan di meja makan sama keluarga, masih megang HP juga, ya, masih megang HP juga. Ketika di kamar sendirian, sama HP. Ketika kerja, sedang kerjakan sesuatu, HP-nya di samping dia, dilihatin, sedang ngetik misalkan, dilihatin lagi, ya. Jadi kita sholat nih ke masjid juga bawa HP, sampai sebagian kita lupa mematikan apa? Matikan alarm lah, ya, atau diganti mode silent dan lain sebagainya. Maka kita contohkan HP. Kita contohkan HP. HP, handphone ini memiliki sisi yang bermanfaat, tetapi juga memiliki sisi yang buruk juga. Yang sia-sia juga ada. Bermanfaat ada, sia-sia ada, maksiat juga ada. Jiwa seseorang ini bisa memilih dari hal-hal tersebut. Apakah dia akan memilih yang bermanfaat, yang berguna, ataukah dia akan memilih yang sia-sia, atau dia akan memilih yang apa? Maksiat. Ya. Ini seperti juga kita ketika sekolah nih. Ketika sekolah ada teman-teman yang baik, ada teman-teman yang buruk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nafsu junudun mujannadah." Jiwa itu berkelompok-kelompok. Kalau dia cocok dengan si kelompok ini, maka dia bergabung. Kalau dia enggak cocok dengan kelompok ini, maka dia apa? Berpisah. Demikian juga dengan kemaksiatan atau dengan kebaikan. Ini HP satu, ya, tidak apa namanya, tidak banyak. Tapi satu ini memiliki unsur baik, memiliki unsur buruk. Ketika jiwa kita itu adalah jiwa ammarah bisu, ya, suka memerintahkan kepada keburukan, tentu yang kita buka ini seringnya adalah hal-hal yang apa? Haram. Hal-hal yang isinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita buka adalah hal-hal yang sia-sia, nah itulah juga isi dalam diri kita, suka melakukan hal yang sia-sia, tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggunakannya, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bekerja manfaat, ya, untuk bekerja, untuk silaturahim misalkan, ya, menghubungi keluarga, nelpon istri, nelpon orang tua, nelpon saudara, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang apa? Yang baik. Baik.
Atau juga kita membuka aplikasi dalam HP antum misalkan, Masya Allah, download apa contohnya? Download aplikasi Murattal Al-Quran. Download apalagi? Al-Quran yang kita bisa baca ketika di masjid. Terus apa lagi Pak? Download aplikasi hadis, zikir pagi, petang, dan lain sebagainya, banyak sekali di zaman sekarang, ya. Jadi ini tadi kita contohkan, ya, antara jiwa kita dengan HP ini, ya, bisa tiga-tiganya, bisa mutmainnum bil iman, ya, yaitu tenang dalam keimanan dan juga kebaikan, atau bisa juga apa? Ammarah bisu, memerintahkan kepada keburukan. Maka kita koreksi diri kita sendiri melalui alat ini. Ya, melalui alat ini, introspeksi diri. Kalau kita masih memiliki jiwa yang lawamah, mencela diri ketika melakukan keburukan, berarti kita masih memiliki unsur baiknya. Memiliki unsur apa? Kebaikan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita nggak ada lawamahnya, nggak ada celaannya, kita senang dalam melakukan kemaksiatan, nah ini yang bahaya. Ya, ini yang berbahaya. Ini dikhawatirkan hatinya, ya, jiwanya lama-lama menjadi jiwa yang mati, tidak peka terhadap kemaksiatan, ya, sehingga dia tidak mengingkarinya. Qala Al-Hasan Al-Basri, al-mu'minu qawwabun ala nafsihi. Seorang mukmin itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, ya. Qawwam itu seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan. Pemimpin ini jangan dibayangkan yang nyuruh-nyuruh sana sini, bukan, ya. Qawwam itu artinya pemimpin yang mencari hal yang paling maslahat untuk keluarganya, gitu ya. Hal yang paling maslahat untuk keluarganya. Jadi entah fasilitas zahir dan juga batin, ya, pendidikannya dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Qawwam. Jadi bukan bos yang nyuruh-nyuruh kerja, bukan, ya. Demikian juga kita memiliki jiwa kita ini, kita adalah qawwam untuk diri kita sendiri. Maka kita mencari hal yang terbaik untuk diri kita. Bagaimana caranya? Yuhasibu nafsahu, melakukan muhasabah. Muhasabah ini bahasa kita apa? Introspeksi. Ya, kita koreksi yang kurang-kurang. Wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya hisab itu akan menjadi ringan pada hari kiamat nanti, ya. Hisab kita nanti di hari kiamat menjadi ringan, menjadi mudah, yaitu untuk kaum yang selalu introspeksi diri mereka ketika hidup di dunia. Wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu menjadi berat ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah, yaitu orang-orang yang melakukan kehidupan, menjalani kehidupan dunia ini tanpa apa? Muhasabah, ya. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Hasan Al-Basri untuk senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri, memperhatikan jiwa kita, apakah jiwa kita sudah tenang dalam kebaikan ataukah masih senang dalam apa? Dalam keburukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin itu yang bisa kita baca dalam sesi pagi ini, ya. 10 kaidah tentang tazkiyatun nafs. Yang ke-9 tadi apa, Pak? Apa, Pak? Yang ke-9 tadi tentang apa kita nih? Nah, menghindarkan diri dari apa? Ujub, ya. Dan jangan tertipu dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Dan yang ke-10 tadi apa? Mengenali jiwa kita masing-masing, ya. Ada sifat dasar tadi tiga yang kita sebutkan, tapi ada sifat yang kita miliki masing-masing, itu harus kita kenali. Harus kita kenali. Mungkin kita ini orang yang pendendam, nggak mau memaafkan, orang yang ambisius, orang yang gini-gini, ini harus kita kenali. Kalau ada kurangnya harus diperbaiki. Jangan sampai ada orang yang bangga dengan akhlaknya yang buruk. Aku memang seperti ini, ya. Ada orang bangga misalkan, aku dari misalkan dia galak nih, suaranya keras. Aku memang gini, aku orang Jawa Timur. Nah, apa hubungannya Jawa Timur sama apa?
sifat akhlaknya yang tidak baik. Ini sering sekali kita mendengarkan orang mengkaitkan sifat buruknya itu dengan apa? Daerahnya. Gitu. Ini salah. Ya. Kayaknya orang daerah tersebut nggak ada yang baik gitu ya. Ini salah. Ya, misalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Mekah ya kan? Orang Mekah. Apakah Nabi Muhammad itu sifatnya akhlaknya buruk seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Kan enggak juga. Ya. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu, kalau kita memiliki akhlak yang buruk, ya, sifat dalam jiwa yang buruk, jangan merasa senang. Jangan bangga, tetapi harus diperbaiki. Kita sudah disatukan dalam Islam, jangan dipisah-pisahkan, jangan dipeta-petakan dengan apa? Dengan suku-suku, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد